Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, konten ini kembali saya beri judul soal ijazah Pak Jokowi dan IKN. Tentang ijazah Pak Jokowi, saya menghimbau teman-teman untuk bersikap dengan nalar yang baik ya. Kemudian sebaiknya jangan menari-nari di panggungnya Roy Suryo ya. Mengapa demikian? Ya, karena semua narasinya itu terbantahkan ya. Bayangkan ya, dibilang penelitian, Raymond Rismond bilang ini penelitian 1000% palsu karena fontnya belum ada waktu itu, font Times New Roman. Hanya dalam waktu 2 menit saya search di Google itu sudah terbantahkan karena font Times New Roman sudah ada sejak tahun 1932. Memang tidak ada di komputer, belum ada, tapi kan ini dipercetakan. Ijazah itu dicetak, dipercetakan, dan sudah ada font itu. Banyak lagi soal kacamata, soal stempel, soal nomor register, soal SMA 6, semua terbantahkan. Dengan natural, dengan sendirinya. Kemudian juga lokasi KKN yang terakhir. Kemudian pengumuman di KR, saya kira semua akan terbantahkan. Soal percetakan di Pramuka pasti akan terbantahkan. UGM sendiri sudah menyatakan secara meyakinkan bahwa memang Jokowi itu terdaftar, lulus kuliah, KKN, skripsi, lulus skripsi, dan terima ijazah. Foto-fotonya juga ada, foto-foto temannya juga ada. Jadi apa alasan kita masih berharap Roy Suryo itu benar gitu ya. Jadi jangan ikuti keinginan ya. Coba ikuti aja Pak Anies Baswedan dan Mahfud MD. Mereka nggak pernah berada di belakang Roy Suryo karena apa? Mereka tahu itu kebodohan gitu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak jadi orang bodoh ya, minimal apa namanya itu ya, jangan ikut gerak tamburnya Roy Suryo CS itu. Mohon maaf kalau ini menyinggung ya, tapi ini ya saya ungkapkan sebagai teman, sebagai sahabat yang baik menurut saya. Yang kedua soal IKN. Kemarin ada kritik yang menurut saya bagus saja. Di IKN sekarang banyak apa namanya itu PSK. Dan sekarang ya, kritik itu membangun menurut saya. Karena sekarang Kapolda juga boleh membersihkan ya. Tetapi di sisi lain ya, ada gula ada semut. Jadi fenomena itu justru membuktikan bahwa terjadi geliat ekonomi di IKN. Banyak pekerja, banyak buruh, banyak proyek. Tentu saja banyak uang yang mengalir di situ. Ya di samping PSK kan juga ada UKM yang tumbuh. Toko kelontong, bengkel, kemudian apa namanya, warung-warung dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi nyata di situ. Nah, saya ingin boleh kita mengkritisi sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Emil Salim ketika itu digulirkan di hadapan Pak Mahfud MD. Pak Emil Salim menyatakan bahwa IKN itu sebaiknya jangan dilakukan. Ini kritiknya sangat membangun ya. Yang saya kira kita harus meniru itu ya. Pertama, kita masih pada saat itu, pada kita masih COVID. Dana kita akan tergerus di COVID itu. Kemudian beliau berpandangan bahwa dipindahkannya ibu kota belum tentu menjamin pemerataan menurut Pak Emil Salim ya. Kemudian juga kos di lahan basah ya, menurut Pak Emil Salim, dia kan ahli lingkungan, Kaltim itu lahan basah, kosnya akan sangat besar. Bagaimana juga soal lingkungan, bagaimana hutan-hutan yang harus dipindahkan atau dijadikan kota. Ini adalah masalah lingkungan hidup. Saya kira apa yang dikritisi oleh Emil Salim menurut saya itu di follow up ya. Jadi ini kritik yang membangun. Jokowi dan Prabowo terus
menjalankan proyek ini, ya. Kalau soal COVID kita sudah mengatasinya. Kalau soal belum terjadi pemerataan, ya apa namanya itu debatable, ya. Kalau orang awam, ya akan jadi saya sebagai orang awam, ya melihat secara bodon akan terjadi minimal perkembangan wilayah itu yang tidak Jakarta sentris, ya. Yang kedua, ada yang meneliti atau menjadi dasar adalah karena Jakarta ini daya dukungnya sudah sangat lemah, ya. Air tanahnya sudah jauh berkurang, tidak mampu lagi mendukung pertambahan penduduk yang terus menerus, ya, daya dukung, sehingga pemindahan itu akan mengurangi beban, ya, beban lingkungan di Jakarta. Saya kira ini sangat logis, ya, sangat logis. Kedua, juga pemerintah mencanangkan bahwa APBN untuk itu hanya 20%. Ini yang barangkali yang mungkin tidak terbaca oleh Pak Emil Salim, menganggap sekian biaya itu semua ya APBN itu memang akan mengganggu keuangan negara. Dan itu sudah terbukti karena saat ini juga sudah banyak sekali investor-investor baik lokal maupun asing yang berminat, ya, pada pembangunan IKN ini. Kemudian juga soal dulu udah ramai soal pembebasan tanah. Ternyata terjadi karena itu memang tanah negara. Nah, memang harus ada hutan yang dikorbankan, tetapi kan konsepnya ini kan konsep smart city yang bersatu dengan alam, ya, tidak merusak lingkungan, ya. Justru dipelihara, ya. Kalaupun ada hutan yang harus digundulkan jadi pemukiman, jadi ini tentu saja harus ada penggantian sesuai aturan-aturan yang berlaku. Jadi singkat kata, saya kira mari kita dukung proyek IKN ini dengan doa, dengan tidak mengganggunya, dengan narasi-narasi, kemudian penolakan-penolakan, kemudian dan sebagainya. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara, karena sudah banyak negara yang sukses karena pemindahan ini, contohnya Australia, Turki, dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.